Bapak, Ibu, Saudara, salam sejahtera bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur untuk peluang kembali membaca firman dan merenungkan kebenarannya. Kiranya Engkau sendiri lewat karya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti dan juga bersedia melakukannya di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pada hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 8. Saya akan membacakan beberapa ayat bagi kita. Kisah Para Rasul pasal 8, mulai ayat 1b sampai dengan ayat yang kedua, dan selanjutnya ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima, kemudian pasal 8, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Kemudian Kisah Para Rasul pasal 8 ayat yang ke-26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza, jalan itu jalan yang sunyi. Bapak, Ibu, Saudara, tema kita pada hari ini adalah mentaati pimpinan Tuhan. Mentaati pimpinan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Pada minggu yang lalu kita sudah mendengar firman tentang Petrus yang dibaharui oleh Roh Kudus sehingga ia menjadi saksi Kristus yang setia. Pada hari ini kita akan melihat kebenaran firman tentang menaati Tuhan untuk menjadi saksi Kristus dari kehidupan seorang pria bernama Filipus. Siapa Filipus ini? Yang pasti Bapak Ibu, Filipus dalam bagian ini, ia bukanlah salah seorang dari 12 murid Yesus. Tetapi Filipus di sini adalah salah seorang dari 7 diaken yang dipilih untuk mengurus kebutuhan hidup orang-orang miskin dan para janda. Kita tahu bahwa mereka yang ditunjuk untuk tugas ini, yaitu menjadi diaken, ternyata harus memiliki kualifikasi rohani yang tinggi. Padahal bagi kita, apalah gunanya sebuah standar yang sedemikian tinggi hanya untuk seseorang atau beberapa orang yang mengurus urusan pembagian bantuan untuk para janda dan orang miskin. Sebagaimana dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dinyatakan demikian. Ayat 2, berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat. Bayangkan Bapak Ibu ya persyaratannya, yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat. Supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Jadi Bapak Ibu Saudara,
7 diaken yang pada awalnya dipilih hanya untuk melayani meja, mengurus bantuan untuk para janda dan orang-orang miskin. Supaya para rasul dapat memusatkan pelayanan doa dan firman, ternyata syaratnya sangat kuat Bapak Ibu ya. Orangnya harus beriman, penuh roh, penuh hikmat. Dan dalam catatan yang kita baca tadi dari 7 orang ini, nama nomor 1 adalah Stefanus dan nomor 2 adalah Filipus. Setelah Stefanus, salah seorang diaken menjadi martir pertama, di mana dia dilempari dengan batu sampai mati. Dan orang-orang Kristen dianiaya dengan sangat hebat, sebagaimana kisah para rasul pasal 8 ayat 1b tadi, maka jemaat Bapak Ibu tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria kecuali rasul-rasul. Dan yang mengejutkan Bapak Ibu, dari sekumpulan orang Kristen yang meributkan soal bantuan sosial di kalangan mereka sendiri, sekarang jemaat yang tersebar karena aniaya ini Bapak Ibu, mereka menjadi saksi Kristus di luar Yerusalem. Ayat kisah para rasul pasal 8 ayat 4 tadi berkata, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Ini hebat sekali Bapak Ibu ya. Dalam kesulitan dan aniaya, ternyata Injil diberitakan Bapak Ibu. Jadi terkadang dalam penderitaan, barulah kita bisa efektif untuk menjadi saksi Kristus. Dan kenyamanan yang seringkali membuat kita terus mengejar kenyamanan demi kenyamanan Bapak Ibu, ternyata tidak selalu efektif mendorong kita menjadi saksi. Kita tahu kalau kita terus fokus hanya kepada penataan pertemuan ibadah, meningkatkan perlengkapan alat musik, meningkatkan kualitas ibadah kita dalam bentuk puji-pujian atau perlengkapan apapun Bapak Ibu, tidak akan pernah kata-kata cukup. Sama dengan jemaat di Yerusalem pada saat aniaya Bapak Ibu, yang tadinya hanya sibuk soal pembagian dan sebagainya. Sekarang Bapak Ibu itu tidak menjadi penting, mereka tersebar dan menjadi saksi Kristus di luar Yerusalem. Demikian juga dengan Filipus, salah seorang diaken. Setelah Stefanus mati, kita tahu ada catatan istimewa mengenai Filipus. Dari seorang diaken yang hanya menyediakan makanan bagi para janda dan orang Kristen yang miskin, Bapak Ibu dia menjadi pemberita Injil. Bahkan Dr. Lukas, penulis kitab kisah para rasul, mencatat bagaimana Filipus pergi ke salah satu kota di Samaria. Dan di sana Filipus, diaken ini Bapak Ibu, dia memberitakan Injil dan dicatat disertai tanda-tanda. Orang yang kerasukan roh jahat dibebaskan. Orang lumpuh dan timpang disembuhkan. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu, Filipus dicatat menjadi seorang pemberita Injil pertama untuk Samaria. Dan kalau boleh kita tambahkan, Filipus telah menjadi saksi Kristus lintas kebudayaan yang pertama kali. Bahkan saksi yang berhasil Bapak Ibu menang di atas kecenderungan eksklusivisme kesukuan Israel. Karena belas kasihan Tuhan yang menguasai hatinya, membuat dia bahkan rela melintasi batas-batas kebudayaan, bahkan kecenderungan kebencian orang Yahudi terhadap orang Samaria. Inilah bukti Bapak Ibu, bahwa Filipus hatinya telah mengalami pembaharuan oleh karya Roh Kudus. Sehingga ia menggenapi apa yang Yesus katakan di dalam kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan ini, bahwa kehadiran Roh Kudus di dalam hidup orang percaya bukan untuk membuat kita sekedar kumpul-kumpul kebaktian, nyanyi-nyanyi dan menikmati suasana entertainment rohani Bapak Ibu. Justru kehadiran Roh Kudus di dalam kita agar kita bisa menjadi saksi seperti Petrus dan juga seperti Filipus. Bapak Ibu, setelah Filipus menjangkau Samaria, firman Tuhan mengatakan bahwa ia tidak tinggal di sana untuk menikmati popularitasnya sebagai pribadi yang berjasa bagi orang-orang Samaria. Dia tidak bilang, wah saya bapak rohani kalian, ya kalian anak rohani saya yang menangkan kalian, layanilah saya. Bapak Ibu, hal-hal itu tidak terjadi Bapak Ibu. Malah dalam kisah para rasul pasal 8 ayat 26, firman Tuhan berkata demikian. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus,
Katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Bapak Ibu, waktu dia memenangkan Samaria, dia tidak berlama-lama di sana. Tuhan terus menyatakan petunjuknya, kehendaknya, dan ia taat Bapak Ibu. Ia mentaati pimpinan Tuhan. Tadi kita membaca bagaimana malaikat diutus kepada Filipus. Malaikat itu utusan datang kepada Filipus. Bangun, berangkat, pergi. Dan Bapak Ibu, jalan itu jalan yang sunyi. Dalam catatan lain disebut padang gurun. Jadi jalan antara Yerusalem dan ke Gaza itu Bapak Ibu, satu tempat yang sepi, padang gurun. Mungkin kalau kita berpikir dia diutus ke satu kota, di mana mungkin banyak populasi orang yang harus diinjili, mungkin kita bilang itu lebih efektif. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi firman Tuhan mencatat bahwa Filipus taat kepada pimpinan Tuhan untuk menjadi saksi bagi Kristus. Ternyata Bapak Ibu, ia diutus ke tempat yang sunyi itu, satu perlintasan perjalanan kepada seorang sida-sida Ethiopia. Di dalam pasal 8 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dari kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Bayangkan Bapak Ibu ya, jika kita disuruh bersaksi kepada seseorang yang dalam pandangan kita mungkin berpenampilan aneh. Bahkan dari suku yang kita kesannya jelek, kita nggak senang, ada pengalaman buruk, masalah suku. Ya. Atau orang yang mungkin masuk dalam kategori kita, orang-orang yang sulit untuk dikasihi. Namun kita melihat Filipus, waktu ia diperintahkan oleh Tuhan lewat malaikat Tuhan, dia pergi Bapak Ibu. Dan waktu dia menanti di sana Tuhan mau apa dalam hidupnya, ternyata ada seorang sida-sida yang dicatat di sini. Seorang sida-sida pembesar kepala perbandaran Sri Kandake Ratu Negeri Ethiopia. Bapak Ibu, sida-sida ini kita tahu adalah seorang laki-laki yang dikebiri oleh karena penugasannya dia tinggal di istana dan dalam catatan ini dia adalah mengurus bidang perbandaran keuangan. Atau dalam bahasa lain sering orang sebut orang kasim. Jadi dia laki-laki, ya betul. Dia seorang pembesar, ya benar, tetapi dia dikebiri. Dalam kondisi seperti ini kita melihat bahwa ternyata seorang sida-sida ini, seorang pembesar dari Ethiopia ini, dia baru pulang dari Yerusalem untuk beribadah. Bapak Ibu kita tahu ini adalah orang-orang yang kita tahu yang disebut proselit. Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tetapi karena mendengar bahwa orang Israel menyembah Allah yang benar, maka mereka juga menggabungkan diri menjadi seorang proselit. Firman Tuhan mencatat dalam ayat yang ke-28, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca Nabi Yesaya, kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekati kereta itu. Bapak Ibu, dalam Kisah Para Rasul kita sering menemukan bagaimana Roh Kudus menyampaikan sesuatu secara langsung kepada para rasul dalam mereka memberitakan Injil. Sebagai contoh dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1 dan 4, di sana Bapak Ibu kita melihat bagaimana dikatakan Roh Kudus berbicara dan memberi penyataan yang jelas tentang kehendak Tuhan agar Barnabas dan Saulus diutus. Ya. Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita melihat bahwa ketaatan kepada petunjuk Tuhan sangat menentukan di dalam cara kita untuk menjadi saksi yang efektif atau tidak bagi Kristus. Dan disinilah Filipus menunjukkan kepada kita bahwa ia mendengar perintah Tuhan dan ia taat melakukannya. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan Bapak Ibu, pada waktu Filipus mendekati kereta itu, dia mendengar bahwa sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Ini pasti Bapak Ibu dalam sebuah gulungan kitab. Dan hanya orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi yang bagus Bapak Ibu bisa membeli salinan seperti gulungan kitab Yesaya seperti ini. Jadi dia membaca dengan bersuara.
Lalu ayat yang ke-30, Filipus berkata, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi bayangkan sementara kereta sedang berjalan, Filipus mendengar sida-sida itu membaca kitab Nabi Yesaya. Dia bertanya, apakah Tuhan mengerti yang Tuhan baca itu? Dan sida-sida itu Bapak Ibu di dalam catatan ini menjawab, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Di sini kita melihat bahwa Filipus tidak langsung berkhotbah. Filipus bertanya, apakah Tuhan mengerti yang Tuhan baca? Bapak Ibu, kita tidak selalu harus menyampaikan kebenaran seperti melempar mutiara kepada babi. Kita harus tahu bahwa ketika Tuhan menuntun kita untuk menjadi saksi, mungkin sebuah pertanyaan, mungkin sebuah permintaan permohonan bantuan, atau menawarkan untuk mendoakan, itu jauh lebih tepat ketimbang kita menyuarakan sesuatu yang belum waktunya untuk kita katakan. Ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Jadi sementara mereka di dalam kereta kuda ini, Filipus memberitakan Injil dari teks yang dibaca oleh sida-sida itu. Dan luar biasa Bapak Ibu, pada saat dikatakan dalam ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di satu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Wah, luar biasa Bapak Ibu, semua airnya sida-sida itu dikatakan. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan ayat 39, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Bapak Ibu, dari kisah Filipus ini kita menemukan bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya dengan sangat jelas kepada Filipus. Malaikat Tuhan diutus, Roh Kudus berbicara secara langsung. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu, bukan soal datangnya malaikat, bukan soal suara Roh Kudus, tetapi Filipus waktu mendengar perintah Allah, maka ia taat melakukan bagiannya. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Mungkin ada yang mengatakan, kalau Tuhan memimpin dengan cara demikian, saya juga pasti taat seperti Filipus. Sesungguhnya Bapak Ibu, mendengar suara Tuhan, mendapat petunjuk Tuhan, dan atau menghafal ayat Alkitab, mendengar banyak khotbah, tahu kebenaran-kebenaran Bapak Ibu, belum merupakan jaminan bahwa seseorang pasti mentaati pimpinan Tuhan. Bapak Ibu pasti ingat tentang kisah Saul raja pertama di Israel. Dalam 1 Samuel pasal 15, pada saat Samuel menegurnya karena tidak mentaati firman Tuhan, dia berkata demikian Bapak Ibu. Waktu Samuel menegur dia, mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Apa yang terjadi? Saul bukannya bertobat, malah dia berdalih dengan mengatakan dalam ayat 20, aku memang mendengar suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Jadi bukannya mengakui dosa dan bertobat, Saul malah memutarbalikkan kasusnya dengan melemparkan kesalahan kepada rakyat. Demikian juga Bapak Ibu dewasa ini banyak alasan yang diajukan manusia atas kegagalan dalam mendengar dan mentaati firman Tuhan. Beberapa alasan itu mungkin juga pernah menguasai Bapak Ibu atau saya. Misalnya ada orang yang berkata demikian, jika saja Tuhan berbicara langsung, maka saya pasti taat. Namun kenyataannya Bapak Ibu,
Entahkah lewat suara dari langit atau lewat mulut para nabi, sesungguhnya harapan-harapan seperti ini tidak selalu menghasilkan ketaatan kepada pimpinan Tuhan. Cobalah kita melihat bagaimana Adam dan Hawa mendengar firman Tuhan secara langsung di Eden, namun melanggarnya juga, Kejadian pasal 3. Kain mendengar suara Tuhan menegur dia pada saat dia di dalam situasi merancang yang jahat terhadap adiknya, Kejadian pasal 4, namun ia tetap berdusta. Abraham, bapa orang beriman, mendengar suara Allah, mendapat janji Tuhan secara langsung, melihat penampakan Allah yaitu teofani dalam rupa manusia. Namun Abraham pun pernah mengikuti keraguan Sarah tentang keturunannya, Kejadian pasal 16 ayat 1 dan 2. Bagaimana jika firman Tuhan disampaikan melalui seorang nabi? Mungkin kita bilang, wah saya pasti akan lebih setia, saya pasti taat. Ternyata tidak juga Bapak Ibu. Lihatlah kepada orang Israel. Mereka mendengar firman Tuhan dari Musa, tetapi berulang kali tidak taat dan terhukum karena keberdosaan mereka. Raja-raja Israel seperti Saul mendengar dari Samuel namun tidak mendengar dan tidak taat. Nabi Elia, Nabi Elisa dan banyak nabi lain telah tampil menyampaikan firman Tuhan secara langsung kepada para pemimpin dan umat Israel. Namun tidak pernah terbukti Bapak Ibu bahwa ada jaminan mereka pasti taat jika mendengar secara langsung dari Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, seringkali orang berkata, oh saya akan lebih taat kepada pimpinan Tuhan kalau saya melihat mujizat yang Tuhan lakukan. Oh saya akan lebih setia kalau saya mengalami mujizat, lebih rajin membaca firman, rajin ke gereja, rajin melayani, bahkan juga bisa berubah dalam hidup saya. Namun kita tahu Bapak Ibu bahwa pengalaman mujizat tidak sering berakhir pada ketaatan yang murni dan konsisten kepada firman Tuhan. Seringkali seiring waktu, ketika pengalaman mujizat sudah lewat oleh waktu, semangatnya sirna diterpa waktu. Dalam Alkitab maupun dalam kehidupan Kristen dewasa ini Bapak Ibu, pengalaman mujizat hanyalah salah satu bagian dari unsur-unsur yang melengkapi dan menjadi pendorong awal, tetapi tidak selalu dan tidak sering Bapak Ibu menjadi dasar utama kehidupan dan panggilan Kristen. Kita percaya Tuhan yang sama mendengar doa kita. Orang yang sakit masih dapat sembuh di dalam doa. Mereka yang bermasalah dalam doa, mendengar firman dan nasihat-nasihat masalah bisa selesai. Situasi ekonomi yang berat bisa terjadi pemulihan, tetapi tidak selalu mujizat dan pengalaman ajaib menjadi dasar hidup kita di dalam kehidupan Kristen. Mungkin saja Bapak Ibu pengalaman mujizat bisa menyegarkan keputusan seseorang untuk mengikuti Yesus. Namun ia harus tetap mengikuti Yesus dan menjalani hidup yang benar bahkan tanpa melihat tanda-tanda ajaib di kemudian hari. Harapan dan kerinduan kita akan tanda ajaib tidak boleh menjadi tujuan dan dasar spiritualitas Kristen sejati. Apalagi Bapak Ibu kita membuat syarat-syarat kepada Tuhan. Oh kalau Tuhan dengar doa saya, kalau saya sembuh barulah saya akan begini dan begitu. Untuk hal-hal yang baik yang kita tahu dari firman Bapak Ibu, seringkali kita masih membuat syarat-syarat. Kalau Tuhan engkau dengar doaku, engkau bikin mujizat, baru saya taat. Bapak Ibu sekali lagi, hidup Kristen seharusnya tidak demikian. Perhatikanlah bahwa perintah Yesus Kristus untuk pemberitaan Injil memang disertai janji bahwa ada tanda-tanda ajaib yang menyertai dan ia menepatinya. Tetapi dalam perjalanan hidup para rasul maupun orang Kristen mula-mula, pencobaan, penderitaan dunia juga menjadi bagian wajar dari hidup mereka. Karena itu untuk memiliki hati yang mau mendengar dan taat kepada pimpinan Tuhan, tidak ditentukan oleh berapa banyak kita mengalami pengalaman mujizat. Bapak Ibu, ada juga orang berkata, saya akan taat kepada pimpinan Tuhan jikalau saja saya tahu lebih banyak firman Tuhan. Sebagian orang Kristen sering menjadikan alasan kekurangan pemahaman Alkitab sebagai alasan kegagalan rohani. Seolah-olah jika ia mengetahui lebih banyak pengetahuan kebenaran, maka ia pasti akan lebih mentaati pimpinan Tuhan. Padahal pelanggaran firman Tuhan lebih banyak bukan karena tidak tahu Bapak Ibu, tetapi memang karena tidak bersedia untuk taat. Ulangan pasal 29 ayat 29 berkata demikian. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita,
Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi tidak ada dalih bagi manusia untuk mengatakan, karena saya tidak tahu banyak tentang firman Tuhan, saya tidak tahu banyak tentang Alkitab, saya tidak tahu banyak tentang pasal atau ayat Alkitab mana yang bicara mengenai bagian itu, makanya saya tidak taat. Pandangan seperti ini Bapak Ibu yang mengatakan bahwa kalau saya lebih banyak tahu firman, saya akan lebih taat. Ini sama dengan orang yang mengatakan, oh saya bukan pendeta, saya bukan lulusan sekolah teologi atau sekolah Alkitab, oh saya bukan majelis gereja, saya bukan aktivis gereja, jadi ya tidak tahu apa-apa begitu. Atau berkata, karena saya tidak tahu apa-apa ya saya tidak boleh dituntut untuk memahami firman lebih baik dan atau tidak perlu terlalu serius bagi Tuhan. Kenyataannya ialah Bapak Ibu bahwa firman Tuhan diberikan kepada semua orang. Nabi, pemberitaan Injil para misionaris, pengajaran, nasihat-nasihat gembala, justru hanyalah sebuah sarana penyampaian kehendak Allah kepada manusia. Karena tujuan Allah berfirman kepada semua manusia, bukan sekedar untuk diteliti dalam konteks sekolah Alkitab, atau dalam komunitas biara. Maksudnya Bapak Ibu, Alkitab diberikan kepada kita, bukan sekedar untuk diteliti oleh orang-orang yang sekolah teologi, harus mengerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Atau dalam satu komunitas biara di mana orang fokus hanya kepada dirinya dan kepada firman. Firman diberi kepada semua orang Bapak Ibu. Sehingga setiap orang Kristen yang membaca firman dalam konteks kehidupan nyata, dia dapat mengerti oleh karya Roh Kudus dan juga diminta dengan tuntutan yang sama waktu tahu apa kehendak Tuhan, bersedia taat kepada pimpinannya. Ada juga sebagian orang yang berkata, saya mungkin bisa lebih taat kepada pimpinan Tuhan nanti kalau saya sudah tua. Jika saja saya sudah lebih tua, mungkin saya akan lebih mudah untuk taat. Orang-orang muda seringkali berpikir bahwa mereka baru akan dapat melakukan firman Tuhan jika sudah tua dan secara fisik sudah tidak berdaya. Kalau mata sudah kabur, maka tidak ada godaan mata lagi. Nanti bisa menang atas pornografi maupun free sex. Kalau usus sudah lemah, tidak ada godaan lagi untuk minum minuman keras. Kalau paru-paru dan jantung sudah tua, bermasalah, maka mudah untuk berhenti dari kebiasaan yang merusak tubuhnya. Bapak Ibu, kalau demikian, kalau hal ini benar bahwa ketaatan kepada pimpinan Tuhan ini nanti lebih mudah waktu tua, seharusnya dalam Alkitab ini Bapak Ibu ada pengantar ditulis. Berlaku untuk 90 tahun ke atas ya. Berlaku untuk 90 tahun ke atas. Atau sekalian saja Bapak Ibu harapannya ya udah daripada bilang nanti kalau sudah tua baru bisa taat, ya sekalian aja ya. Nanti kalau sudah mati begitu ya. Nah Bapak Ibu, kemudaan bukanlah sebuah alasan untuk tidak mentaati firman Tuhan. Lagi pula usia lanjut tidak akan dapat menghentikan keberdosaan maupun kejahatan manusia. Kita sudah tahu Bapak Ibu bahwa orang sampai tua, sampai mati pun bisa hidup di dalam dosa. Kiranya kita memutuskan untuk lebih mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Dengan hati yang rela hidup sesuai kehendaknya seperti Filipus. Mendengar perintah Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, dan taat kepada pimpinan Tuhan. Tidak sekedar mengikuti perasaan kita. Kalau suka, lakukan. Kalau tidak suka, tidak dilakukan. Namun dalam segala kondisi, firman Tuhan yang tertulis, yang telah kita baca dan telah diajarkan kepada kita menjadi pelita kehidupan kita. Khususnya ketika Allah dalam kedaulatannya memimpin kita memasuki satu kondisi yang berbeda dari impian kita tentang hidup yang kita harapkan. Namun kalau memang harus melalui situasi itu, Allah berdaulat, Allah berkehendak agar kita menjadi lebih efektif di dalam menyaksikan akan Yesus Juru Selamat dunia. Maka kita bersedia untuk taat kepada pimpinan Tuhan. Karena tujuan hidup kita bukanlah sekedar untuk kenyamanan kita, kebahagiaan kita, mengejar kemudahan, popularitas. Tetapi kita mau di dalam semuanya kita akan hidup menjadi saksi bagi Kristus dimanapun kita ada. Ada seorang bernama Judson Cornwall.
menceritakan bahwa satu kali dia berdoa sungguh-sungguh. Dia minta supaya Tuhan berbicara lagi kepadanya. Tetapi akhirnya dia mendengar, Bapak Ibu ya, mendengar seperti apa. Dia dapat kesan yang sangat kuat. Bahwa Tuhan menyatakan kepadanya, Judson, mengapa aku harus berbicara kepadamu lagi? Jika engkau tidak mentaati apa yang telah kukatakan saat terakhir aku berbicara kepadamu. Judson, mengapa aku harus berbicara kepadamu lagi jika engkau tidak mentaati apa yang telah kukatakan saat terakhir aku berbicara kepadamu? Seringkali saya bertemu dengan ketika ada orang berduka cita, keluarganya, teman-teman, saudara datang dan bilang, apa yang dia katakan terakhir? Ada pesan-pesannya enggak? Ya, orang masih mencari kata-kata terakhir. Saya ingat sekali satu kali saya bilang akhirnya, dia tidak bicara apa-apa lagi. Karena dia sudah terlalu banyak berbicara untuk kalian. Kalian anak-anaknya, ingat apa yang pernah dia katakan. Itu yang engkau ingat, dia tidak perlu mengucapkannya berulang kali atau menjadikannya sebagai kata-kata terakhir. Kita tahu bahwa Juru Selamat kita, Tuhan penyelamat kita, pemimpin hidup kita, Yesus Kristus sudah menyampaikan perintahnya yang terakhir. Dan ini adalah mandat terbesar dalam sejarah dunia. Matius 28 ayat 19 dan 20. Di mana ia telah memberi perintah kepada kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bapak Ibu, perintah Yesus agar kita pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Di mana kita menjadi saksi di dalam karya Roh Kudus itu belum dicabut. Mandat ini akan terus Bapak Ibu berlaku atas hidup kita sepanjang kita masih diberi nafas kehidupan. Karena itulah jikalau Roh Kudus yang telah memeteraikan keselamatan kita, yang juga telah memberi karunia rohani dan mengingatkan seluruh kebenaran yang tertulis dalam Alkitab agar kita lakukan Bapak Ibu. Tujuannya adalah agar kita terus menjadi saksi Kristus bagi orang yang belum percaya seperti Filipus. Dan jangan lupa Filipus seorang diaken yang pada awalnya hanya melayani meja, melayani kebutuhan para janda dan orang-orang Kristen yang miskin. Tetapi Tuhan membawa dia melampaui batas-batas tugasnya. Dia menjangkau Samaria, memenangkan sida-sida Ethiopia, dan kita tahu dia adalah pemberita atau menjadi seorang saksi Kristus lintas kebudayaan yang pertama menjangkau Samaria. Mungkin engkau berkata, saya bukan seorang lulusan sekolah teologi, saya tidak pernah belajar kurs untuk menyampaikan berita Injil, walaupun itu penting Bapak Ibu. Tetapi saya mau katakan, engkau dalam ketaatanmu, kesediaanmu untuk mau taat kepada pimpinan Tuhan, bahkan kerelaanmu ada belas kasihan kepada jiwa yang terhilang, Tuhan akan pakai engkau untuk bisa jadi saksi yang setia. Kita tidak perlu meragukan bagian Tuhan. Ia berjanji menyertai kita sampai akhir zaman. Tapi janji penyertaan ini bukan sekedar janji supaya waktu kerja engkau sukses. Waktu engkau minta sesuatu, engkau dapat harta kemakmuran dan kesehatan. Janji penyertaan ini diberikan untuk agar kita dapat terus bersaksi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan kepastian ini, bahwa taat kepada pimpinan Tuhan ditunjukkan dalam apa? Ketaatan kepada mandat perintah agung Yesus Kristus, kita jadi saksi bagi dia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, seringkali kami mencari-cari Tuhan mau apa dalam hidup kami. Kami seringkali berdoa dan minta petunjuk untuk hal-hal yang sederhana dalam hidup. Tetapi kami melupakan bahwa Tuhan telah memberi perintah yang paling jelas atas hidup kami. Kami mungkin mencari-cari suara Tuhan berbicara lagi kepada kami dengan satu cara yang istimewa. Mencari petunjuk khusus untuk hidup kami mengenai pasangan hidup, pekerjaan, apa yang akan kami lakukan, beruntung atau tidak. Tetapi sesungguhnya di atas semua pencarian kami akan hidup seperti apa, Tuhan sudah menyatakan kehendak yang tidak pernah dirubah, bahwa sepanjang kami masih diberi nafas hidup, kami adalah milik-Mu yang tak terpisahkan dari kasih-Mu. Engkau sudah menjamin kekekalan, yaitu surga. Dosa-dosa kami sudah diampuni. Dan Roh Kudus tinggal di dalam kami, agar kami dapat menyelesaikan penugasan Tuhan menjadi saksi sampai Engkau datang. Terima kasih Bapa, hati yang lemah Tuhan kuatkan, supaya kami senantiasa taat kepada pimpinan-Mu, menjadi saksi yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.